membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usalli wa nusallim ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum wa iqtafa atharahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kibahukum barakallahu bikum jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita berada hampir di pertengahan bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang spesial bagi umat Islam, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita lanjut kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 119. Sebelum itu kita lihat sebuah wejangan dari seorang penyair atau bahasa lain mahfudzat. Al-aqilu idza akhta'a ta'assara. Orang berakal itu apabila atau ketika ia berbuat salah, ta'assara, ia menyesal. Wal ahmaqu idza akhta'a tafalsafa. Sebaliknya, orang bodoh itu ketika berbuat salah, ia malah berfilsafat, mencari dalih, mencari pembenaran. Nah, ini real dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kalau kita termasuk ke dalam golongan orang yang berakal, ketika berbuat salah hendaklah berani minta maaf. Ketika kita berbuat salah, berani menyesal. Ketika kita berdosa, maka bertobat kepada Allah. Jangan sampai seperti orang ahmak, orang bodoh yang dia salah, dia mencari-cari alasan agar dirinya tetap tidak salah. Mencari-cari alasan, berdalih kalau yang dia lakukan itu benar. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita
sebagai seorang muslim yang tidak jujur terhadap diri sendiri. Karena itu pelajaran bagi kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Alhamdulillah, kita lanjut surah Al-Baqarah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Yang artinya, sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Kita lihat penafsirannya. Firman Allah Azza wa Jalla, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, ayat ini oleh Imam Mawardi dalam tafsir Al-Nuqat wal Uyun atau yang populer dengan tafsir Al-Mawardi, beliau menafsirkan bahwasanya Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah dengan agama yang benar. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa syariat yang benar. Maka kita sebagai umat beliau tidak perlu ragu, tidak perlu mencari-cari agama lain selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sendiri yang menyampaikan agama yang dibawa oleh Nabi itu adalah agama yang benar. Kemudian Syekh Muhammad Ali As-Sawmi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau Sofa At-Tafasir juga menafsirkan ayat ini, wahai Muhammad, kami mengutusmu dengan syariat yang bersinar dan agama yang kuat. Syariat yang bersinar dan agama yang kuat. Dalam hadis disebutkan syariat Nabi itu ibarat cahaya yang terang benderang. Agama yang dibawa Nabi pun agama Islam, agama yang paling kuat. Maka beruntung siapa saja yang dia berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Malik bin Anas dalam kitab beliau Al-Muwatta menyebutkan sebuah hadis bahwasanya seseorang tidak akan tersesat selama-lamanya kecuali ia berpegang pada dua hal, yakni Al-Quran, Kitabullah, wa Sunnah, yakni hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi panduan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW cuma dua, Al-Quran dan hadis. Siapa saja yang berpegang teguh kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Siapa yang meninggalkan keduanya, maka hidupnya akan nestapa. Karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, salah satu cara kita mengikuti sunnah Nabi adalah dengan kita duduk di majelis ilmu. Maka kata Nabi dalam hadis beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang ia duduk, yang ia menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dirinya itu dengan
memasuki surganya Allah. Maka perlu digarisbawahi bahwasanya para ulama menulis berbagai kitab tentang adab menuntut ilmu. Ini yang hari ini kurang diperhatikan oleh kita para penuntut ilmu. Sehingga apa? Sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita itu tidak ada bekasnya di hati kita. Ilmu yang disampaikan tidak ada manfaatnya bagi kita. Karena apa? Karena kita lalai terhadap adab ketika menuntut ilmu. Maka para ulama dahulu terlebih dahulu sebelum menyampaikan ilmu terlebih dahulu diperbaiki adabnya. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, "Ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah adab sebelum engkau pelajari ilmu. Kenapa demikian? Karena hari ini banyak orang berilmu, banyak orang yang banyak membaca, namun miskin adabnya. Banyak orang yang berilmu, ikut kajian kemana-mana, hadis mereka di mana-mana, namun miskin adabnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena banyak di antara kita ketika sang guru menyampaikan ilmu, nah kita tidak memperhatikan dengan baik. Bahkan ada yang asik dengan dirinya sendiri, sibuk dengan perkara dunianya sendiri. Padahal ketika majelis ilmu dibuka, itu malaikat mengepakkan sayapnya. Jika Allah bukakan mata kita ini, bisa kita lihat beratus-ratus ribu sayap malaikat di sekitar kita. Ridho mereka terhadap orang yang untuk ilmu. Namun kitanya yang adab terhadap ilmu itu masih perlu kita perbaiki, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Karena itulah salah satunya diutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki adab. Hadisnya kita hafal semua, namun aplikasinya, prakteknya, nah ini perlu dievaluasi kembali. Nah, maka ayat ini menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk membawa kabar gembira, memberi peringatan agar kita umatnya sadar, agar kita umat Nabi Muhammad SAW sadar. Apakah kabar gembira yang Nabi sampaikan kita menerima dengan lapang dada, atau peringatan yang disampaikan oleh Nabi itu kita tidak mempercayainya? Kembali kepada keimanan pada diri kita masing-masing. Maka kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, kebenaran adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh akal sehat, tidak akan dapat ditumbangkan oleh pergeseran angin zaman, menolakkan segala yang salah, menentang yang berorok, agak-agak dan kenangan atau dongeng-dongeng yang tidak berdasar. Maka orang-orang yang memegang kebenaran itu ibarat dia memegang bara api. Bara api panas apa? Kalau kita pegang untuk sedikit, terbakar kita. Namun bagaimana kita pegang bara api itu sehingga bara api padam? Pegang larang-larang. Begitu juga kita memegang sunnah Nabi. Begitu juga kita memegang apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pegang larang-larang meskipun nyawa kita melayang. Namun ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, kita merasa takut. Maka kata Imam Al-Ghazali, jihad yang paling besar itu adalah jihad ketika menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Nah, siapa di antara kita Pak yang berani? Hanya orang-orang tertentu saja. Nah, maka orang-orang yang membawa kebenaran itu, nah, hatinya tenang, tumakninah hatinya. Kenapa demikian? Karena hatinya diberikan ketenangan oleh Allah, ketentraman oleh Allah, sehingga dia yakin dengan sepenuh hatinya apa yang dipegang benar, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi dan juga pemahaman para ulama yang salih.
kebenaran pada kepercayaan itikad, akidah tentang keesaan Allah Azza wa Jalla dan kebenaran tentang syariat dan peraturan yang disampaikannya. Dengan itulah Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia. Saking kasih sayangnya Allah Ta'ala terhadap hambanya, Allah mengutus seorang Nabi. Allah memberikan panduan, yakni wahyu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu bisa kita pelajari, bisa kita hafal, kita tadabburi, kita membacanya dalam kehidupan kita sehari-hari bernilai pahala. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai aplikasi dari Al-Quran itu sendiri. Kita ingin melihat Al-Quran berjalan, maka lihatlah Nabi Muhammad SAW. Kita ingin lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengamalkan Al-Quran, maka belajarlah sunnahnya, belajarlah sirah nabawiyah, belajarlah sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa melihat betapa penilaunya Al-Quran mampu mempengaruhi diri kita, merubah diri kita menjadi lebih baik. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita sebagai umatnya. Namun kita semua banyak yang tidak mengenal secara detail seperti apa kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kemudian firman Allah berikutnya, basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Imam Al-Mawardi beliau menafsirkan kata basyira, pembawa kabar gembira. Pembawa kabar gembira dengan surga bagi siapa saja yang taat, dan memberi peringatan dengan neraka bagi siapa saja yang bermaksiat. Nabi Muhammad SAW sebagai basyira, membawa kabar gembira bagi siapa saja di antara umatnya, di antara pengikutnya yang menerima, yang mengikuti dan taat kepada apa yang disampaikan, maka kabar gembira bagi yang berupa jannah. Bukankah Nabi banyak bersabda terkait dengan bagaimana Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya? Di antaranya ada yang kita kenal al-ashirah mubashirah dan jannah, 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu indara. Kata Nabi, siapa saja yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, haramallahu indara, Allah mengharamkan baginya surga, Allah mengharamkan baginya neraka. Kabar gembira. Namun kita tidak memahami apa konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Maka dengan kita duduk di majelis ilmu dan kita duduk di majelis ilmu, kita bisa mempelajarinya pelan-pelan, tahap baik-baik, setahap, sehingga kita bisa katakan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang dikehendakinya. Kemudian Nabi juga sebagai pemberi peringatan, siapa saja yang ingkar kepadanya, nggak taat kepada Nabi, nggak taat kepada sunnahnya, Nabi berikan gambaran dengan neraka yang sangat dahsyat. Nabi berikan betapa penghuni neraka itu nggak bisa dibayangkan dahsyatnya azabnya. Bahkan kata Nabi, yang paling rendah, yang paling sedikit sisa neraka adalah ketika seseorang memakai terompak, memakai sandal, kepalanya mendidih di air mendidih. Itu yang paling rendah. Dan dibayangkan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang taat kepada beliau, laksanakan apa yang diperintah oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Buya Hamka juga menafsirkan kata basyira, membawa berita gembira untuk siapa saja yang menerima kebenaran. Siapa saja yang menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia seorang mukmin. Yang menerima kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia seorang mukmin, orang yang beriman. Maka kata Muhammad, berita yang mengembirakan hati mereka, berita yang mengembirakan hati orang beriman, baik di dunia maupun di akhirat kelak, adalah surga. Surga disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman saja. Kenapa tidak disediakan untuk orang muslim? Kenapa? Kenapa Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun? Kenapa? Karena panggilan Allah hanya untuk orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu orang yang menggunakan akalnya, mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena hanya orang beriman saja yang dia memantapkan, menetapkan hatinya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Maka kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi tadi, orang-orang yang mengerjakan sunnah Nabi. Hari ini Pak, banyak sekali di antara kita umat Islam yang tidak memahami sunnah-sunnah Nabi. Salah satu contohnya, makan dan minum pakai tangan kiri. Kiri ya Pak? Nah, makan dan minum pakai tangan kanan. Kenapa demikian? Nabi menyampaikan kabar gembiranya. La ta'kulu ahadukum bishimali fa inna syaitan ya'kulu wa yasrubu bishimalihi. Rawahu Muslim. Apa kata kabar gembira yang Nabi sampaikan? Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa tak boleh tangan kiri? Fa'inna syaitana, karena setan itu ya'kulu wa yasrubu, makan dan minumnya bisimali, dengan tangan kiri. Kabar gembira Pak. Nabi yang menyampaikan bahwasanya yang mengikuti sunnah beliau usahakan makan dengan tangan kanan, minum tangan kanan, makan minum sambil duduk. Ini sunnah Nabi Pak. Namun jarang kita perhatikan. Masih banyak kita pagi di antara kita umat Islam makan minumnya pakai tangan kiri sambil berlari. Masih mending berdiri Pak, berlari. Ada Pak. Nah, bagaimana nanti dia mengharap syafaat daripada Nabi Muhammad SAW? Padahal beliau diutus sebagai pembawa kabar gembira. Kemudian nadhira, kata beliau, dan peringatan ancaman bagi siapa saja yang tak sudi menerima kebenaran itu. Nah, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, yang menolak ajaran Nabi, yang menolak sunnah-sunnah Nabi, nah, maka ancaman bahwa hidupnya di dunia akan sengsara dan di akhirat akan dihinakan dengan azab yang pedih. Nah, siapa saja yang ingkar, tidak patuh, tidak taat, tidak tunduk kepada sunnah-sunnah Nabi, perintah Nabi, maka kehidupannya akan nestapa. Kehidupannya akan sengsara. Apakah ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad? Sehingga umatnya tidak mau mengikuti apa yang beliau perintahkan? Tidak ada Pak. Karena Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, Khatimul Anbiya wa Mursalin. Kemudian Syekh Muhammad Al-Yasouni menafsirkan kata basyira,
pembawa berita gembira bagi orang beriman dengan surga yang penuh kenikmatan. Di surga itu penuh dengan berbagai kenikmatan, semuanya tersedia, semuanya ada. Bahkan ketika seseorang memakai pakaian satu lapis ganteng, dua lapis lebih ganteng, tiga lapis paling ganteng, berapa lapis gantengnya berlapis-lapis. Bayangkan Pak, gak bisa kita bayangkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga di kalangan orang-orang beriman. Kemudian Nazira, pemberi peringatan bagi orang kafir dan azab neraka jahim. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dalam neraka jahim, neraka yang menyala-nyala. Jangan ditanya Pak, sisanya seperti apa. Ini Nabi kita sebagai basyira wa nadhira. Kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Masyuti dalam tafsir Jalalain, beliau menafsirkan basyira yakni surga. Surga bagi siapa? Bagi siapa saja yang menerima seruannya, bagi siapa saja yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan pemberi peringatan yaitu neraka bagi siapa saja yang tidak memenuhi seruannya, yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka kita hari ini beruntung dan bersyukur kita kepada Allah, masih ada para ulama, masih ada para guru-guru kita yang mengajarkan kita ilmu sehingga kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW, bisa mengenal sunnah-sunnah beliau meskipun kita belum pernah melihat Nabi. Siapa Pak di antara kita yang pernah melihat Nabi Muhammad? Pengen melihat? Pengen? Kata Nabi, jika seseorang di antara umatku bermimpi melihat diriku, maka itu benar. Jadi kalau ada kita diberikan mimpi melihat Nabi Muhammad, itu benar. Lihat dulu orangnya soleh atau tidak. Kalau orangnya suka main judi, suka main perempuan, main judol ya, gimana bisa mengaku bisa melihat Nabi Muhammad SAW? Maka ada sebuah kisah Pak. Ketika Syekh Aqil Al-Hilali ditanya sama muridnya, wahai Syekh, wahai guru, saya bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau memberikan sebuah hadiah kepada muridnya, sebuah kitab yang kitabnya ditulis oleh Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Dikasih kitabnya ke murid tersebut, dibaca sebagaimana dalam mimpinya sesuai dengan kitab tersebut. Maka orang-orang beriman minta kepada Allah, kita minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan anak pertama, antum pertama kali menjumpai Nabi, apa yang antum ucapkan? Apa? Bahasa Arab kita nggak bisa. Apa yang kita ucapkan? Salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia kita ucapkan. Pasti di antara kita bermimpi, berkeinginan kuat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau antum berhaji dan umroh, bisa ziarah ke makam Nabi di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, kemudian Al-Qalbi dalam tafsirnya ayat ini, ayat 119 ini ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya Allah mengabarkan beliau diutus dengan membawa kebenaran. Nabi Muhammad SAW dikabarkan oleh Allah langsung bahwasanya beliau membawa kebenaran. Beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk segala alam manusia dan alam jin.
Nah, beliau juga diutus sebagai pembawa kabar gembira bagi orang yang taat dan orang beriman bahwasanya mereka akan mendapatkan surga, dan juga sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan bahwa mereka akan masuk neraka. Siapa saja yang mendustakan Nabi, maka dia akan masuk neraka. Nah, siapa saja yang mencintai Nabi, cinta kepada Nabi, cinta yang benar, kemudian melaksanakan apa yang diajarkan, mudah-mudahan Allah berikan nanti syafaat Nabi di hari kiamat kelak. Ini diantara impian kita sebagai seorang Muslim, mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian firman Allah berikutnya, wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Nah, adapun ayat ini ada dua qiraah, ada dua cara baca dalam kata wala tus'al. Nah, yang pertama qiraah Imam Nafi dan Imam Yaqub, yang beliau baca wala tas'al. Nah, jadi huruf lam di sini ini bagi siapa saja yang pernah belajar nahwu atau shoroh, pasti paham. Lam di sini, lam ini wala tas'al, ini menunjukkan larangan. La tasrob, jangan minum. La takum, jangan berdiri. La tanam, jangan tidur. Nah, ini diantara larangan. La taqob, jangan marah. Nah, ini kata lam larangan. Nah, jadi beliau Imam Nafi dan Imam Yaqub ini membaca tas'al. Nah, kenapa baca tas'al? Asal katanya sa'ala yas'alu. Nah, baca tas'al karena termasuk fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan waktu sedang dan akan, yang disukunkan akhirnya dengan huruf la. Jadi ada kata la, hurufnya disukun. Wala tas'al, wala tasrob, wala tadhak, wala tatafakkar, wala tufasir. Nah, ini diantara huruf la. Nah, yang artinya lah larangan. Apa maksudnya? Maksudnya engkau. Nah, engkau di sini maksudnya Nabi Muhammad tidak perlu bertanya tentang keadaan para penghuni neraka. Nabi Muhammad tak perlu nanya seperti apa keadaan para penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang kafir yang berada di neraka. Itu tidak akan memudaratkanmu, karena itu engkau tak perlu bertanya tentang mereka. Nah, ini larangan kepada Nabi, ya, untuk tidak bertanya seperti apa hal keadaan penghuni neraka. Kemudian yang kedua, qiraah Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Al-Kisai, Abu Amr, Abu Ja'far dan Khalaf dibaca wala tus'alu. Nah, beda lagi Pak. Wala tus'alu. Huruf la di sini artinya huruf nafi, huruf meniadakan. Nah, ini sebagai kalimat berita wala tus'alu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya Allah tidak akan bertanya kepadamu tentang para penghuni neraka. Engkau telah menyampaikan dakwah kepada mereka, tetapi mereka kufur dan mendurhakaimu. Oleh karena itu engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban atas dosa mereka. Nah, jadi beda ya Pak. Wala tas'al wala tus'al. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, jangan sampai Pak, orang Arab, orang gila di Arab Saudi bisa bahasa Arab, kita orang yang waras di Indonesia belum bisa bahasa Arab. Sedih Pak rasanya ya. Kemudian ayat ini, ayat 119 ini senada atau semakna dengan firman Allah, wa in ma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma'alikal balagh wa 'alaikal hisab. Dan jika kami perlihatkan kepadamu sebagai siksa yang kami ancamkan kepada mereka dan kami wafatkan kamu, hal itu tidak penting bagimu, karena sungguh tugasmu hanya menyampaikan, sedangkan kamilah yang menghisab kepada mereka. Tugas Nabi Pak menyampaikan dakwah. Tugas para dai, para guru, para ustadz, para kiai menyampaikan dakwah. Adapun hasilnya adalah hak Allah Ta'ala. Tugas para dai, para ustadz
para guru menyampaikan ilmu. Adapun nanti hidayahnya Allah sendiri yang berikan. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Nah, kemudian di surat yang lain, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Maka berilah peringatan karena sungguh kamu adalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Nah, itu tugas Nabi memberikan peringatan ya kepada masyarakat atau kaum Quraisy. Nah, kemudian Nabi nggak punya hak atas mereka. Bahkan Nabi sendiri pun nggak bisa memberikan hidayah kepada paman yang sangat beliau sayangi. Nggak bisa Pak, karena hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Nah, kita sebagai seorang Muslim hanya bisa berupaya mendapatkan hidayah. Salah satunya adalah dengan kita duduk di masjid ilmu. Namanya nanti hidayah bayan. Nah, dapat petunjuk kita. Nah, kita berilmu, tahu, mengerti, kita mengamalkan, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang lain. Nah, kemudian firman Allah berikutnya, ashabil jahim. Nah, ini kenapa disebut ashabil jahim? Sebutan demikian untuk orang-orang kafir, mengisyaratkan bahwa mereka tidak dapat diharapkan untuk kembali dari kekafiran dan kesesatan pada iman. Kemudian kata al-jahim, ini neraka jahanam. Nah, para penghuninya siapa Pak? Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Maka ashabul jahim ini para penghuni neraka jahim. Nah, kemudian Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan ayat 119 ini adalah hiburan bagi Nabi Muhammad SAW agar hatinya tidak sedih. Nah, jadi ayat ini mengatakan kepadanya bahwa Allah Azza wa Jalla mengutusnya untuk seluruh manusia sebagai Rasul yang memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman dan peringatan bagi orang kafir. Kenapa demikian Pak? Karena Nabi pernah mengharapkan ahlul kitab itu masuk Islam. Ahlul kitab itu mengikuti ajaran beliau. Karena ahlul kitab sama dalam satu ajaran, yakni mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Namun juga ahlul kitab tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Nabi sedih. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tugas beliau hanya menyampaikan dakwah dengan benar, dengan baik, dengan santun. Adapun hasilnya Allah Ta'ala yang berikan. Kita lihat dalam Sirah Nabawiyah Pak. Yang paling banyak menentang dakwah Nabi siapa? Keluarga. Maka hari ini Pak, tantangan kita semua para dai adalah keluarga. Jadi tantangan kita dalam menyampaikan kebenaran itu adalah keluarga sendiri Pak. Sebagai nama Nabi yang beliau rasakan. Di Madinah, di kota Mekah beliau berdakwah, diusir Pak. Kemudian beliau menyampaikan dakwahnya bersama sahabat beliau yang bernama Zaid bin Harisah di kota Taif. Nah, kota Taif itu hari ini kota nomor 2 terbesar setelah Mekah, kota Taif. Namun sampai di Taif apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang menerima dakwah Nabi. Ini menunjukkan bahwa tugas dakwah itu berat Pak. Mendakwakan orang itu berat. Yang kita dapatkan apa Pak? Cacian, makian, hinaan dan sebagainya. Maka dari dai itu perlu pengorbanan mental, perlu pengorbanan jiwa, perlu ilmu dan bekal, sehingga kita menyampaikan kepada orang lain. Tidak jargoni Pak. Apa jargoni? Bisa ujar, orang iso melakoni. Nah, banyak hari ini para dai itu Pak. Para ustaz, para guru ya, jargoni, bisa ujar, orang iso melakoni. Maka hati-hati kita semua, termasuk anak pribadi. Maka dakwah Nabi Muhammad SAW kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Itu membuahkan hasil yang luar biasa. Sehingga Madinah itu disebut ya sebagai kota yang bertamadun, kota yang penuh dengan peradaban.
Dulu namanya Yathrib, kemudian diganti oleh Nabi jadi kota Madinah. Kenapa demikian? Karena masyarakatnya cinta kepada Allah, masyarakatnya bertakwa, masyarakatnya cinta ilmu dan cinta kepada ahli ilmu. Maka di antara syarat kebangkitan peradaban Islam hari ini ada dua, Pak. Cinta kepada ilmu, kemudian cinta kepada ahli ilmu, dan bagaimana kita memperbanyak ilmu dan mengamalkannya. Ini cara di antara sebuah bangsa dia akan bangkit ya sebagai mahasiswa Islam. Karena yang belum nongol di dunia Pak cuma Indonesia kayaknya. Turki sudah pernah ya? Turki berapa tahun Turki? Turki, Cordoba ya, Spanyol. Nah, cuma Indonesia yang belum. Nah, kalau kita ingin membangkitkan peradaban Islam muncul dari Indonesia, maka siapkanlah anak-anak kita yang cinta dengan ilmu, kemudian cinta dengan ahli ilmu, dan cinta mengembangkan ilmu, dan juga mendakwahkan ilmu tersebut. Ini di antara pelajaran yang bisa kita petik di dalam surah Al-Baqarah ayat 119. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Coba silakan. Ada? Yang bertanya kasih hadiah. Yang bertanya kasih hadiah. Ya, silakan tadi. Assalamualaikum. Dikatakan bahwa ada orang yang beriman masuk surga, sedangkan orang yang beriman juga artinya tadi ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah artinya seorang Islam yang Muslim juga artinya dalam hal ini, khususnya kepada artinya yang tadi dikatakan yang tidak taat, tidak ada adab artinya pada Rasul Allah, artinya seperti artinya dia Islam tapi Islam tak dipilah istilah sekarang ini. Jadi bagaimanakah artinya sedangkan tadi diceritakan akan masuk neraka artinya, sedangkan ada penderitaan alim ulama sering mengatakan bahwa orang Islam semuanya akan masuk surga semua, artinya beda dengan orang kafir artinya. Itu harus melalui azab dulu artinya. Maka artinya yang tidak beradab artinya saat ini khususnya di dunia ini artinya bisa menjalankan artinya taubat kepada Rasul. Demikian Ustaz artinya khususnya kepada kelihatannya orang-orang Islam artinya banyak, kalau di Amerika dunia artinya banyak yang miskin, tapi di negara Arab adalah yang terkaya seperti yang saya katakan di kota nomor 2 terbesar sekarang tempat maksiat artinya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini yang kasih hadiah dulu ya Pak. Ini salah satu buku karyaan yang terbaru. Ini hadiah buat Pak. Saya ambil. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perlu digarisbawahi masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi kita melaksanakan ibadah itu untuk mengundang rahmat Allah. Cinta kita pada Nabi, nah ini mengundang rahmat Allah. Melaksanakan yang diperintahkan Nabi mengundang rahmat Allah. Nah kalau kita ingkar kepada